bersama saya Arnya Jadian. Sekarang kita sudah sampai di bab 12 yaitu VPN tunneling. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama konsep VPN tunneling, setup topologi, EOIP, PPP, L2TP, dan PPPoE. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Konsep VPN tunneling. Jadi, VPN atau Virtual Private Network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk masuk jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunnel ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat suatu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa masuk jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Jadi di sini ada sebuah gambar. Di sini contohnya ada sebuah perusahaan yang di Jakarta yang memiliki cabang di Semarang. Nah, jika mau terhubung bisa menggunakan kabel. Namun kalau menggunakan kabel biayanya itu mahal. Jadi kita bisa memanfaatkan fitur tunnel ini. Jadi nanti kedua router akan terkoneksi melalui internet. Jadi nanti kita bisa membuat interface virtual yang bernama tunnel. Jadi cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling yaitu membuat terowongan interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di sini kita akan membuat topologi baru. Kita klik kanan lalu kita pilih network. Namanya kita ganti menggunakan ISP. Lalu type-nya kita menggunakan CloudNet. Lalu setelah kita save. Lalu kita akan menambahkan dua router. Di sini saya namai dengan router pusat. Lalu ke option ini kita hapus. Kita save. Lalu yang kedua saya namai dengan router cabang. Ke options kita hapus juga. Kita save. Lalu kita sambungkan ISP ke router pusat, ganti kabelnya. Di sini menggunakan tipe yang besir. Kalau sudah kita apply, lalu di sini juga kita ganti. Kita apply. Lalu di sini kita akan menambahkan dua VPC. Ini VPC 1. Lalu save. Lalu VPC 2 kita save. Kita sambungkan router pusat ke VPC 1, lalu router cabang ke VPC 2. Router pusat dan router cabang. Lalu di sini kita akan cek dulu IP-nya. IP at print, dan di router pusat ini mendapatkan IP 10.0.137.114. Sedangkan di router cabang di sini mendapat IP 10.0.137.79. Di sini saya akan mengganti namanya dulu. Kita ke router pusat. Di sini kita ketikkan sistem identity set name sama dengan pusat ether. Di sini sudah terganti, lalu saya akan mendisablekan IP DHCP-nya dan kita akan menggunakan IP static. Kita IP DHCP main client disable number sama dengan nol. Enter. Jadi ini sudah terhapus. Lalu kita akan menambahkan IP-nya, IP address sama dengan di sini saya isikan 10.0.137.156/24. Lalu interface-nya ether 1. Kita enter. Kita akan coba lihat dulu. Nah, di sini sudah terkonfigurasi. Lalu saya akan menambahkan IP root dulu. Nah, di sini gateway-nya itu masih menggunakan ether 1. Kita akan menambahkan gateway-nya yang mengarah ke internet. Kita ketikkan IP route at
gateway sama dengan 10.0.137.1. Kita enter. Lalu kita isikan juga IP DNS set server sama dengan 8.888. Kita enter. Lalu kita coba ping 888. Nah, di sini TTL kita akan lakukan juga di yang router cabang. Kita ganti namanya. Di sini saya ganti menjadi router cabang. Kita enter. Lalu kita disablekan IP DHCP-nya. Enter. Lalu kita konfigurasi IP. Di sini IP-nya 137.157/24. Interface-nya kita isikan sama ether 1. Kita enter. Lalu IP route gateway 10.0.137.1. Kita enter. Lalu IP DNS 888. Lalu kita coba ping di sini TL. Lalu di router cabang kita akan coba ping IP router pusat ping 10.0.137.156. dan di sini sudah TTL. Lalu kita akan masuk ke command prompt dulu agar bisa masuk ke inbox. Ini yes. Nah, di sini kita ketikkan route at 10.0.137.0 lalu mas 255.255.255.0 lalu IP yang dari Pinet 192.168.172.132. Kita enter. Nah, ini already exist karena saya sudah pernah mengisikan. Lalu kita akan coba ping IP milik router pusat dan IP router cabang ping 10.0.137.156. Di sini TTL. Lalu yang milik router cabang 10.0.137.157. Di sini juga TTL. Kalau sudah TTL, kita akan masuk ke Winbox. Kita masuk menggunakan admin, lalu IP dari router cabang, router pusat kita connect. Ini sudah masuk. Lalu kita ke new Winbox, lalu di sini masukkan IP dari router cabang. Kita connect. Nah, di sini juga sudah masuk ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah jenis-jenis VPN tunneling. Jadi di sini ada yang pertama EOIP. Jadi EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. Jadi misalnya kalian pakai yang EOIP, VPC 1 dan VPC 2 ini harus menggunakan network yang sama. Kanan oleh teks di sini kita masukkan 192.168.1.0/24. Ini saya akan menambahkan line, lalu label, kita letakkan di sini. Klik kanan lagi, teks kita masukkan 10.0.137.156. Ini IP milik router pusat. Lalu 10.0.137.157 IP router cabang. Ke Winbox router pusat, kita ke interface, lalu EOIP tunnel, kita ke tanda plus. Lalu untuk name-nya di sini saya isikan
IP tunnel to cabang. Lalu untuk remote address di sini saya isikan 10.0.137.157 yaitu IP milik router cabang. Lalu diimplementasikan keduanya, nyata ini memakai IP public, sedangkan yang kita pakai adalah IP privat. Tapi tidak apa-apa karena ini hanya untuk belajar ya teman-teman. Lalu untuk tunnel ID di sini saya isikan 100. Lalu untuk ARP ini pastikan enable, lalu sudah kita apply, lalu oke. Kita ke Winbox router cabang, kita ke interface, lalu IP tunnel, kita klik tanda plus. Di sini kita isikan namanya IP tunnel to pusat. Lalu remote address kita isikan IP dari router pusat 10.0.137.156. ID juga kita isikan 100, pastikan juga enable, kita apply, lalu oke. Di sini terdapat huruf R, artinya sudah running. Lalu di terminal tercabang ini kita akan coba ping IP dari router pusat 10.0.137.156. Di sini TTL. Jadi VPC 1 dan VPC 2 ini kan berbeda network, tetapi kita akan membuat VPC-nya itu saling terhubung. Jadi kita akan menjadikan mereka berdua ini di satu network. Jadi kita akan memakai bridge. Winbox pusat, kita ke bridge, ke plus. Untuk name-nya di sini saya isikan bridge for AOIP. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, berarti untuk router pusat kita akan menambahkan ether 2, lalu menambahkan ether yang tunnel ports. Kita klik tanda plus. Di sini kita akan ganti ethernya ether 2. Kita apply, lalu oke. Lalu kita klik tanda plus lagi. Di sini kita ethernya menggunakan AOIP tunnel to cabang. Kita apply, lalu oke. Box router cabang, kita ke bridge di tanda plus. Untuk name-nya di sini saya isikan sama bridge for AOIP. Kita apply, lalu oke. Kita ke ports, kita ke tanda plus. Di sini kita ganti menjadi ether 2, lalu kita apply, lalu oke. Kita ke tanda plus lagi. Di sini kita ganti menjadi IP tunnel to pusat. Kita apply, lalu oke. Kita nyalakan VPC 1 dan VPC 2. Teks kita masukkan 192.168.1.6/24. Kita letakkan di VPC 1. Terus 192.168.1.7/24 di VPC 2. Bukan IP secara statik. Di sini kita ketikkan IP 192.168.1.6/24. Kita enter. Coba lihat. Nah, di sini sudah masuk. Kita ke terminal VPC 2. Kita ketikkan IP 192.168.1.7/24. Lihat show IP. Nah, di sini sudah masuk. Coba ping ke VPC 1. Ping 192.168.6. Nah, di sini TTL itu berarti VPC 1 dan VPC 2 ini sudah bisa saling terhubung. Kita akan coba disablekan tunnel di inbox cabang. IP tunnel ini kita disablekan dulu. Lalu kita akan coba ping lagi. Nah, ini maka hasilnya itu RTO. Tunnelnya kita matikan. Jadi VPC 1 dan VPC 2 ini tidak bisa terhubung. Kita akan coba nyalakan lagi. Nah, di sini sudah TTL lagi.
Saya akan membuat VPC 1 dan VPC 2 ini bisa terhubung ke internet. Kita ke Winbox router pusat, ke IP, lalu addresses. Kita klik tanda plus. Di sini kita masukkan 192.168.1.1/24. Nya kita pakai yang bridge. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Terminal VPC 1, buffing 192.168.1.1. Nah, di sini DTL. Kita ke Winbox router cabang, ke IP, lalu addresses, kita ke tanda plus. Di sini kita masukkan 192.168.1.2/24. Interface-nya kita samakan bridge for IP. Kita apply, lalu oke. Kedua, kita akan coba ping 192.168.1.2. Nah, di sini juga DTL. Lalu kita akan men-setting yang internetnya. Kita ke Winbox pusat, kita ke IP, lalu firewall. Di bagian NAT kita ke plus. Di sini chainnya default aja SRC-NAT. Out interface di sini kita isikan ether 1. Untuk action di sini mask QRAD. Kita apply, lalu oke. Di Winbox cabang juga sama, kita ke IP, untuk firewall, ke NAT. Plus di sini chainnya default ether 1. Actionnya mask QRAD. Kita apply, lalu oke. Akan coba show IP. Nah, di sini gateway dan juga DNS kan masih kosong. Kita akan coba konfigurasikan. Kita ketikkan gateway-nya, masukkan 192.168.1.1/24. Kita enter. IP DNS 8.8.8.8. Lalu kita coba ping 888. Jadi di sini sudah DTL, sudah terhubung ke internet. Di terminal VPC 2 kita ketikkan 192.168.1.2/24. Kita enter. IP DNS lalu ping 888. Nah, di sini juga sudah DTL. Selanjutnya jenis-jenis PPP. Yang pertama ada PPTP, point to point protocol, digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. Jadi kita tadi kan membuat kedua bus ini mempunyai network yang sama, yaitu 192.168.1.0/24. Tapi kalau kita memakai PPTP, kita bisa membuat mereka terhubung walaupun networknya berbeda. Jadi cara kerja PPTP seperti klien dan juga server, ada yang jadi server dan juga ada yang menjadi klien. Di sini saya akan menjadikan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai klien. Tunnel adalah 10.1, lalu cabang 10.2. Nah, untuk network VPC 1 adalah 192.168.1.0 dan VPC 2 2.0. Jadi VPC 1 dan VPC 2 memiliki network yang berbeda. Kita akan menghubungkannya melalui PPTP. Kita ke Winbox router pusat. Di sini kita akan mematikan dulu bridge-nya. Ini bridge. Lalu ether 2. Lalu kita ke IP, lalu ke addresses. Ini bridge for IP kita disablekan saja dulu. Plus di sini kita
masukkan address 192.168.1.1/24 Ether 2. Kita apply, lalu oke. Lalu DHCP server, DHCP setup. Di sini Ether 2. Kita next terus. Kita oke. Lalu kita lakukan juga yang di cabang. Kita ke bridge, lalu Ether 2 kita hapus. Kita ke IP, kita ke addresses. Di sini bridge for your IP kita disablekan dulu. Kita ke tanda plus. Di sini kita masukkan 192.168.2.1/24 Ethernya Ether 2. Kita apply, lalu oke. Lalu kita ke IP, DHCP server, DHCP setup. Ini kita menggunakan Ether 2. Kita next terus. Nah, di sini kita oke. Coba request IP di VPC 1 dan VPC 2. VPC 2 kita ketikkan IP DHCP. Di sini VPC 2 mendapatkan 2.254, lalu kita coba di VPC 1. Di sini mendapatkan 1.254. Kita akan masuk ke konfigurasi PPTP. Lalu kita ke menu PPP. Kita ke di sini kita centang enable-nya, kita apply, lalu oke. Akan buat kliennya saat mau connect ke tunnel itu pakai username dan juga password. Kita ke menu secrets. Kita ke tanda plus. Lalu untuk name-nya di sini saya menggunakan PPTP. Password saya 123. Service di sana saya menggunakan PPTP. Terus kita isikan IP tunnel pusatnya. Kita isikan 10.10.10.1. Address itu kan klien atau di sini kita adalah router cabang. Jadi kita isikan 10.10.10.2. Lalu sudah kita apply, lalu oke. Kita ke Winbox cabang, kita ke menu PPP, lalu di interface, terus di sini kita cari yang PPTP client. Untuk name-nya di sini default saja. Lalu ke bagian DLout. Di sini connect itu kan berarti kita mau connect yang kemana, jadi kita isikan yang router pusat 10.0.137.156. Untuk user di sini kita isikan PPTP, passwordnya 123, profilnya default encryption. Kalau sudah kita apply, lalu oke. IP addresses. Nah, di sini otomatis IP-nya itu ada. Lalu kita ke Winbox pusat, kita ke new terminal. Di sini kita akan coba ping 10.10.10.2. Nah, di sini TTL. Lalu kita ketikkan IP route print. Nah, di sini kan tidak ada yang menuju ke 2.0, berarti yang menuju ke VPC 2. Nah, kita akan tambahkan itu. Kita ke IP, lalu route, kita tambah. Di sini addressnya kita isikan 2.168.2.0/24. Lalu untuk gateway-nya 10.10.10.2. Apply, lalu oke. Winblock cabang, ke IP, lalu routes, kita ke tanda plus. Di sini untuk address kita isikan 192.168.1.0/24. Lalu untuk gateway-nya saya isikan 10.10.10.1. Lalu oke. Kita akan coba ping antar VPC. Di terminal ini kita akan coba ping di VPC 2 168.2.254. Nah, di sini TTL. Lalu kita ke VPC 2.
Nah, di sini juga TTL. Jadi VPC ini sudah berhasil terhubung walaupun networknya berbeda. Kita menggunakan PPTP, jadi bisa terhubung. Lalu yang berikutnya adalah L2TP. Jadi L2TP ini adalah salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah dengan L2F. Di L2TP ini juga sama, ada yang server dan juga klien. Untuk router pusat akan saya jadikan sebagai server dan juga router cabang sebagai klien. Pusat kita ke IP, lalu addresses. Untuk yang dynamic di sini hapus saja PPP, lalu interface hapus juga PPTP server. Enable-nya kita centang kalau kita apply, lalu oke. Kita ke secrets, di sini kita hapus juga ke IP, lalu routes. Di sini yang biru kita hapus. Di Winbox cabang IP, lalu address. Di sini sudah tidak ada. PP interface di sini kita hapus. Di IP routes, di sini yang biru kita hapus. Kita akan mulai konfigurasi di router pusat dulu. Di PPP ini kita ke interface, kita ke L2TP server. Untuk enable kita centang, lalu use IPsec kita ganti yes. Untuk IPsec secret di sini kita ketikkan secret, apply, lalu oke. Kita ke menu secret, kita ke tanda plus. Di sini kita namanya kita ganti menjadi L2TP. Untuk passwordnya 123, service-nya L2TP. Profilnya kita menggunakan default encryption. Local address di sini saya isikan yang 10 signal ini kan saya hapus. Lalu saya ganti menjadi 172.16.1.1. Lalu 172.16.1.2. Ini untuk local address kita pakai yang 1.1, lalu untuk remote addressnya 1.2. Address kita isikan 172.16.1.1. Remote addressnya 172.16.1.2. Kita apply, lalu oke. Ke Winbox router cabang, ke menu PPP, lalu di interface ini kita tambahkan L2TP client. Untuk name-nya ya, lalu di allow. Di sini kita akan isikan connect to, kita isi IP yang ada di router pusat yaitu 10.0.137.156 user. Di sini saya isikan L2TP, passwordnya 123, encryption. Lalu sini kita centang yang use IP secret. Lalu bawahnya kita isikan secret. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Kita ke Winbox router pusat, kita ke new terminal, akan coba ping 172.16.1.2. Di sini TTL. Lalu kita tambahkan network yang 192.168.2.0. Kita ke IP, lalu routes, ke tanda plus, lalu sini kita ketikkan 192.168.2.0/24 nya 172.16.1.2. Kita apply, lalu oke. Untuk di Winbox cabang kita ke IP, lalu routes, kita ke tanda plus, addressnya kita isikan 192.168.1.0
1.0/24 untuk gateway-nya, 172.16.1.1 play, lalu oke. Kita ke terminal VPC 1. Kita akan coba ping IP milik VPC 2 192.168.2.254. Di sini TL itu berarti VPC sudah saling terhubung. Ini PPPoE. Jadi PPOE atau Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Saya akan setup ulang topologinya. Kalian bisa ikuti saja yang saya lakukan. Kira seperti ini topologinya. Saya akan masuk ke router pusat dulu. Ganti namanya. Saya ganti menjadi router ISP. Kita enter. Ini sudah terganti. Ini kita ganti menjadi router ISP. Kita save, lalu terjebak, kita edit. Di sini saya ganti menjadi nama saya. Kita save, kita masuk ke router dinar. Ini juga akan saya ganti namanya. Router dinar, kita enter. Di sini sudah terganti. Kita ke Wingbox ISP. Kita ke menu PPP, lalu paste untuk TP server. Di sini labelnya kita centang, kita apply, lalu oke. Untuk secret di sini kita hapus saja. Lalu ke IP addresses, di sini ether 2 kita hapus. Nah, jadi router dinar akan tidak terhubung langsung ke ISP. Jadi kita kalau mau masuk ke Wingbox itu menggunakan fitur Roman. Jadi kita nyalakan dulu fitur Romannya di ISP. Kita ke Tools, lalu Roman. Di sini kita centang labelnya, apply, lalu oke. Kita juga akan menambahkan fitur Roman yang ada di router dinar. Kita masuk. Di sini kita ketikkan tool Roman set enable sama dengan yes. Nah, di sini sudah nyala. Kita ke Wingbox ISP, kita ke new Wingbox, IP router ISP, lalu kita pilih konektor Roman. Ini kita pilih yang router dinar, kita connect. Dari sini kita sudah berhasil masuk menggunakan fitur Romannya. Kita akan hapus juga yang di ether 2. Kita ke IP, kita ke addresses. Di sini ether 2 kita hapus. Di Wingbox ISP, di PPP, kita ke di PPOE servers. Di sini kita ke tanda plus. Untuk name-nya di sini saya isikan service PPPoE. Untuk interface-nya saya pilih ether 2. Sudah kita apply, lalu oke. Kita ke secrets, lalu kita ke tanda plus. Untuk name-nya PPPoE. Passwordnya 123. Untuk service-nya PPPoE. Lalu profilnya default, local address. Kita tambahkan dulu, kita ke text, kita masukkan 192.168.1.1. Tekan di sini. Lalu kita tambahkan lagi X 192.168.1.2.
Lalu kita akan masuk ke Winbox ISP. Kita isikan 192.168.1.1. Lalu untuk remote address-nya 192.168.1.2. Kita apply, lalu oke. Box dinar ppp, lalu di interface di sini kita hapus saja. Tanda plus kita masukkan PPPoE client. Untuk namanya kita default aja, kita ke DLR. Untuk user di sini saya masukkan user PPPoE, passwordnya 123, lalu centang yang USB DNS, dan default ini harus dicentang ya teman-teman. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Ke new terminal. Di sini kita ping 192.168.1.1. Di sini itu harusnya detail ya teman-teman. Kalau kita ketikkan IP route print. Nah, di sini itu kan sudah ada yang 1.0 karena tadi kita mencentang yang default root. Jadi nanti VPC 1 dan VPC 2. Jadi kalau mau internetan akan melewati yang ini. Kita ke bridge. Kita ke tanda plus. Untuk temnya di sini kita isikan bridge for PPPoE. Untuk tabnya di sini bridge saja, kita apply lalu oke. Untuk di ports kita tambahkan Ether 2 dan Ether 3. Di sini Ethernya kita pilih Ether 2. Bridge-nya pakai yang bridge for PPPoE. Kita apply lalu oke. Kita tambahkan yang Ether 3. Kita akan di bridge-nya. Kita apply lalu oke. Kita ke IP lalu addresses. Kita ke tanda plus. Di sini kita masukkan 10.10.10.1/24. Untuk ethernya ether bridge for PPPoE. Kita apply lalu oke. Lalu kita ke IP lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Interface kita pakai bridge for PPPoE. Kita next terus. Kita ke IP lalu firewall, kita pilih yang NAT, kita plus. Untuk chainnya kita search NAT. Out interface di sini kita pilih PPPoE out 1. Untuk action di sini kita akan pilih MySQL AD. Kita apply 888. Nah, di sini itu nantinya akan detail ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur besar bandwidth yang diterima. Kita akan matikan dulu VPC 1 dan VPC 2. Kita klik kanan, lalu kita pilih node. Ini kita pilih yang Docker.io. Untuk di sini image-nya kita pakai yang Pinet ya teman-teman. Pinet Chrome. Kalau kita pilih namanya, kita ganti menjadi Docker Chrome. Lalu untuk primary console di sini saya pilih yang RDP. Lalu kalau sudah kita save, kita akan nyalakan dulu Dockernya. Kita ke Winbox dinar, ke bridge, lalu di ports ini kita akan tambahkan Ether 4. Kita klik tanda plus, di sini kita tambahkan Ether 4. Untuk bridge-nya kita pilih yang bridge for PPPoE. Kita apply lalu oke. Ke PPP lalu profile.
Untuk default kita klik 2 kali di limit ini. Rate limit kita isikan 2m/2m. Kalau sudah kita apply, lalu oke. Di sini kalian tinggal cari saja speed test di Docker Chrome ini. Nanti kalian bisa cari speed test untuk mengetahui besar bandwidth-nya. Sekian materi di bab 12 kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.